Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nurjana dengan NIM H1919509. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai 10 model pembelajaran IPA terpadu. Model Fragmented ini ditandai oleh ciri pemaduan yang hanya terbatas pada satuan mata pembelajaran. Misalnya dalam mata pembelajaran bahasa Indonesia, materi pembelajaran tentang menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dalam dipadukan materi pembelajaran keterapan berbahasa dalam proses pembelajaran butir-butir materi tersebut. Nah, disesuaikan secara terpisah-pisah pada jam yang berbeda-beda. Selanjutnya, model keterhubungan. Model keterhubungan ialah dilandasi oleh angkatan bahwa butir-butir pembelajaran dapat mengupayakan pada induk atau pembelajaran tertentu. Nah, misalnya butir-butir pembelajaran kosakata, struktur, membaca, dan mengarahkan. Misalnya dapat diupayakan pada mata pembelajaran bahwa dan sastra Indonesia menguasai butir-butir pembelajaran tersebut. Nah, merupakan keutamaan dalam pembentukan kemampuan berbentuk dan berkontrak. Hanya saja pembelajaran memahami keterampilan dan pengalaman secara utuh tidak berhubungan secara otomatis. Nah, karena itu guru hanya menata butir-butir pembelajaran dalam proses pembelajaran secara tertentu. Model saran atau disebut nested. Model nested ini merupakan paduan berbagai bentuk penguasa konsep keterampilan melalui sebuah kegiatan pembelajaran. Misalnya, pada satuan jam tertentu, seseorang guru memfokuskan kegiatan pembelajaran pada pemahaman tata bentuk, kata, makna, dan ungkapan dengan saran pembuahan keterampilan dalam mengembangkan daya imajinasi dalam pikiran logis, menentukan ciri-ciri dan makna kata-kata dalam puisi, membentuk ungkapan dalam menulis puisi, pembelajaran berbagai bentuk penguasaan konsep dan keterampilan tersebut. Selanjutnya itu keempat, model urutan atau rangkai atau disebut sekunder. Model sekunder ini merupakan model pemaduan topik-topik antara mata pembelajaran yang berbeda secara paralel isi cerita dalam roman misalnya topik pembahasan secara paralel atau dalam jam yang sama dapat dipadukan dengan secara perjuangan bangsa. Nah, karakteristik kehidupan sosial masyarakat pada periode tertentu maupun topik yang menyangkut perubahan makna kata. Topik-topik tersebut dapat dipadukan pembelajaran pada lokasi jam atau sama. Selanjutnya yang kelima, model bagian atau biasa disebut shred. Model bagian atau shred ini merupakan paduan pembelajaran akibat adanya operasi konsep atau ide pada dua mata pembelajaran atau lebih. Butir-butir pembelajaran tentang kewarganegaraan dalam PPKN misalnya dapat bertumpang tindak dengan butir pembelajaran dalam tata negara SBB dan sebagainya. Kemudian keenam itu model jaringan laba-laba. Model jaringan laba-laba ini yang paling populer adalah model Workshop. Model ini bertolak dari pendekatan sains sebagai pemadu bahan dan kegiatan pembelajaran. Dalam hubungan ini, tema dalam meningkatkan kegiatan pembelajaran baik di dalam mata pembelajaran tertentu maupun rintasan mata pembelajaran. Selanjutnya yang ketujuh, model Garut atau benang Trades. Model Trades ini merupakan model pemaduan bentuk keterampilan, misalnya
melakukan prediksi atau estimasi. Dalam matematika, ramalan terhadap kejadian-kejadian antisipasi terhadap cerita dalam novel, dan sebagai bentuk Trajan ini berfokus pada apa yang disebut meta kurikulum. Kemudian yang ke-8 itu model keterpaduan. Nah, model keterpaduan atau biasa disebut intertek merupakan pemaduan sejumlah topik dalam mata pembelajaran yang berbeda, tetapi esensinya semua dalam sebuah topik tertentu. Topik evidensi yang semula terdapat dalam mata pembelajaran matematika, bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan pengetahuan sosial, agar tidak membuat muatan kurikulum berlebihan, cukup diletakkan dalam mata pembelajaran tertentu. Misalnya pengetahuan alam, contoh lainnya dalam teks membaca yang merupakan bagian mata pembelajaran tersebut. Ke-9 yaitu model celupan, merupakan kelupaan atau terbatas terbenang. Model image ini dirancang untuk membentuk siswa dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan dihubungkan dengan pemakaian. Dalam hal ini ditukar pengalaman yang pemanfaatan pengalaman sangatlah diperlukan dalam kegiatan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah model jaringan. Model jaringan atau network, model pemaduan pembelajaran yang mengadakan kemungkinan mengubah konsensi bentuk-bentuk pemecahan masalah maupun ketentuan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda.